Malam itu, Qin Yichen juga banyak minum. Menghadap pemandangan malam, lampu menyala, dan suara pedesaan yang makmur tidak ada habisnya. Sangat bagus, semuanya bagus. Ras manusia itu indah. Dan akhirnya, itu bisa membuatnya berangkat lagi dengan percaya diri. Dalam beberapa hari berikutnya, sementara anak-anak ras manusia yang terpilih mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan teman, Qin Yichen tidak menganggur. Dan dengan Ye Liangchen, dia menyelesaikan detail distribusi keuntungan dengan berbagai pembangkit tenaga listrik sekte. Setelah menyelesaikan semuanya, Gongsun Xingyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke atas. Yichen, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Qin Yichen kaget, melihat ke jalur cahaya pupil, dan tertawa, maju lebih jauh. Gongsun Xingyang mengerutkan kening, lebih jauh. Apakah Anda ingin pergi ke domain bintang lainnya? Qin Yichen menundukkan kepalanya, bagus. Segera, Qin Yichen melihat ke arah tanah jahat. Di sisi lain dari ujung itu, seorang saudara perempuan dari suku saya sedang menunggu saya. Gongsun Xingyang melihat ke tanah kejahatan, dan wajahnya berubah untuk sementara waktu. Mereka tahu betapa berbahayanya identitas Qin Yichen jika dia pergi keluar. Mereka lebih tahu bahwa Qin Yichen sendiri tahu taruhannya lebih baik daripada mereka. Karena kita jauh dari saingan orang-orang itu, jadi aku harus lebih kuat. Suara itu bergema di aula besar, dan kata-katanya tak tergoyahkan dan tegas. Gongsun Xingyang terdiam sesaat, dan akhirnya berkata, Yichen, kamu pergi ke tempat ini, ada kami. Qin Yichen Gongguan, di masa depan, kita harus menjaga lansia. Ou yang menempa kepalanya, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan ragu-ragu untuk mengeluarkan batu giok melingkar hitam dan putih. Yichen, ini adalah Sol Jade kembar. Tidak peduli seberapa jauh, setengahnya akan rusak, dan sisi lainnya akan rusak. Kamu meneteskan esensi darah ke dalamnya, dan setelah separuh giok lainnya rusak, kami akan segera mengatur anggota klanmu dengan benar. Lagi pula, Ouyang Blacksmith sekali lagi memiliki suasana hati yang buruk. Saya harap itu tidak akan digunakan. Qin Yichen berharap untuk melakukan hal yang sama, tetapi persiapannya seharusnya tidak menjadi lelucon. Keesokan harinya, di bawah pengawasan raksasa ras manusia, Gongsun Xingyang berubah menjadi cahaya yang mengalir, membawa murid ras manusia pilihan mereka dan terbang menuju langit. Siluet Qin Yichen juga ada di dalamnya. Sebelum pergi, dia memberitahu Li Yuanba bahwa dia akan pergi ke alam rahasia kultivasi sekte abadi, di mana kecepatan kultivasinya cepat. Faktanya, Gongsun Xingyang memancarkan cahaya pompa ke Qin Yichen di kubah langit tingkat tinggi yang mencapai benua 10.000. Yichen, hati-hati, lansia, hati-hati. Saat berikutnya, jubah hitam muncul, dan siluet Qin Yichen terbang ke istana surgawi lagi. Pada saat ini, Gong Keqing berada di tempat yang sama, masih terpana, berbicara dengan senyum di wajahnya. Nah, anak-anak ini diberkati, kita harus cepat. Ya, kita harus berada di antara Raja Abadi saat gubernur keluar. Setelah bergabung dengan Raja Abadi, harta karun peri yang dikerjakan oleh Patriark bisa berguna. Melihat siluet jalan yang sudah dikenalnya, mulut Qin Yichen sedikit terangkat, berharap saat dia kembali lagi, seseorang bisa menembus persembunyiannya. Saat berikutnya, siluet ramping jatuh ke tanah kejahatan dan gagal beriak. Di dalam Phoenix Clan, aula besar. Apakah kamu menanganinya? Feng Tian menatap pemuda di depannya dan menuangkan secangkir teh daun maple di atasnya. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi dengan 1000 salju? Beberapa hari terakhir saya baru saja menyiapkan mandi obat untuknya, dan saya mundur untuk menyerap dan memurnikan. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu yang lain, dan memerintahkan, tanyakan Sue-Sue 1000. Dan katakan bahwa saya pergi ke alam rahasia sekte abadi lainnya dan mengenai Dewa Emas. Feng Tian menundukkan kepalanya dan Qin Yichen bertanya lagi, bagaimana kabar Ziyun? Saat berbicara, siluet sengit dari emas ungu terhuyung-huyung, berlama-lama di samping Qin Yichen. Feng Tian tertawa dan berkata, dengan esensi darahmu, kenaikannya cepat dan alami, dan Transcending Tribulation tinggal beberapa hari lagi. Ziyun hari ini, nafasnya menjadi semakin arogan. Meskipun itu adalah siluet roh abadi setengah padat dan setengah padat, sisi emas ungu yang terjalin penuh dengan prestise. Tepat pada saat ini, Hong Lian melayang keluar, mengulurkan tangan, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya ke Qin Yichen. Kali ini saya membuat banyak obat abadi. Hei, biarkan Ben Senior melihatnya. Coba lihat. Anda takut itu akan menjadi ambil. Melihat kelopak teratai merah yang telah bangkit kembali, Qin Yichen menyatakan ketidakpuasannya. Bukankah obat abadi yang diberikan kepadamu sudah cukup? Namun, Hong Lian benar. Kalau begitu, Anda ingin mempertahankan senior ini seperti ini? Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa. Pemulihan adalah satu hal. Tetapi teratai darah 36 hari hanyalah jurang maut. Untungnya, sekte abadi Sen Xiao cukup besar. Jika tidak,
Dia takut dia bahkan tidak dapat mendukung pasangannya. Setelah mengirimkan teratai merah, Qin Yichen melemparkan lampu pompa ke arah Feng Tian, yang melihat situasinya dan berkata dengan ringan, "Siap, ayo pergi." Begitu kata ini keluar, Qin Yichen menahan, "Begitu cepat?" Tanda seru. Feng Tian berkedip, "Apalagi yang kamu punya?" Qin Yichen menarik napas, "Senior, bukankah seharusnya Anda memberitahu saya sesuatu? Ngomong-ngomong, beritahu saya tentang situasi di luar dunia dan ketakutan Anda." Menurut logika normal, Feng Tian pasti akan memberitahunya hal-hal ini sebelum pergi. Namun, Feng Tian mendengar ini menghela nafas, dan nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. "Saya telah memikirkan apa yang Anda katakan. Tetapi sayangnya, setelah perang itu, langit dan bumi berpindah tangan, dan banyak hal telah berubah." Ketika Qin Yichen mendengar ini, wajah Junyi juga tampak positif, dan Feng Tian berkata, "Selain itu, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar dari klan. Dapat dikatakan bahwa saya dipenjara di sini. Dunia luar, saya juga tidak begitu jelas." Qin Yichen mengungkapkan pemahamannya bahwa Feng Tian memang memiliki kesulitan tersendiri. Namun, dengan kata lain, dia setara dengan dua mata dan mata hitam. Kali ini tidak ada pemandu seperti Zhang Wuyuan. Tepat pada saat ini, saya melihat Feng Heavenly Dao. Saya hanya bisa memberitahu Anda beberapa bulu. Dan sisanya, sebenarnya, Hong Lian harus tahu lebih banyak. Cahaya murid Qin Yichen melemparkannya. Tetapi ketika dia melihat wajah obat abadi yang menunjukkan wajah seorang peramal, teratai merah muncul dan segera berkata, "Itu juga terjadi bertahun-tahun yang lalu." Ben Senior sudah lama diam. Siapa yang tahu surga dan di luar seperti apa bumi sekarang? Tentu saja, di bawah lampu pompa Qin Yichen yang sedikit kesal, Hong Lian akhirnya menepuk dadanya dan berjanji, "Jangan panik, ketika saatnya tiba, kamu ambil seseorang." Ben Senior langsung menyiksa ingatannya, "Bukankah semuanya mengerti?" Mendengar ini, mata Qin Yichen berkilat, diam-diam mengira Hong Lian benar-benar lebih bisa diandalkan sekarang. Sekarang apakah itu Feng Tian atau Hong Lian, kognisi dunia luar tetap berada di masa lalu Henggu. Jika Anda ingin memiliki kognisi paling dasar tentang dunia luar, cukup baik untuk memahami ingatan orang. Selain itu, Feng Tian paling mengkhawatirkan identitas Qin Yichen. Setelah diekspos selama pelatihan asing, itu hampir setara dengan masuk ke kutukan abadi. Lagi pula, dunia luar hampir selalu menjadi musuh bagi Qin Yichen. Kamu sekarang harus tahu bagaimana menyatukan garis darah dan nafasmu. Selama kamu tidak menabrak makhluk seperti dewa spiritual itu, kamu tidak boleh terlihat. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Metode-metode ini dirinci dalam warisan Hao Wu Senior. Tetapi ironis bahwa begitu garis darah berjalan di antara langit dan bumi, betapa bangganya. Saat ini, ia harus bertemu sebanyak mungkin agar takut dikenali.